Selamat siang, nama saya Gustamika Valentino Siregar dengan NPM 2241109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji homogenitas. Ya, yang pertama, apa itu uji homogenitas? Ya, uji homogenitas adalah prosedur uji statistik yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok sampel data diambil dari populasi yang memiliki varian yang sama. Dan itu sebelumnya adalah pengertian dari uji homogenitas. Teknik uji homogenitas, ada beberapa teknik uji homogenitas. Berikut adalah beberapa teknik uji homogenitas yang umum digunakan. Yang pertama adalah uji F. Uji F atau uji Fisher-F digunakan untuk menguji homogenitas varian dari dua kelompok atau menghitung perbandingan variasi kelompok data dengan variasi kelompok data. 2. Lalu membandingkan dengan F-tabel berdasarkan tingkat keyakinan dan derajat kebebasan kelompok data 1 dan data 2. Nomor 2 adalah uji Hartley. Uji Hartley merupakan uji homogenitas yang digunakan untuk beberapa kelompok data dengan jumlah N yang sama. Uji Hartley digunakan dengan membandingkan variasi terbesar dengan variasi terkecil. Nomor 3, uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas variasi untuk lebih dari dua kelompok data. Uji Bartlett lebih cocok digunakan untuk jika ada bukti kuat bahwa data berdistribusi normal. Next. Dan selanjutnya adalah uji Levene. Uji Levene digunakan untuk menguji homogenitas variasi untuk lebih dari dua kelompok data dan merupakan alternatif dari uji Bartlett. Uji Levene digunakan untuk mencari selisih masing-masing data dengan rata-rata kelompoknya. Uji Levene lebih baik digunakan jika data antar kelompok adalah sama. Yang kedua adalah uji Cochrane. Uji Cochrane merupakan uji homogenitas yang mempertimbangkan seluruh varians untuk yang akan diuji homogenitasnya. Uji Cochrane ini digunakan untuk data yang bersifat nominal dengan k-sampel yang bersifat dependen. Dan uji homogenitas menggunakan uji apa? Uji homogenitas menggunakan statistik uji Hartley, uji Cochrane, uji Levene, uji Bartlett, sedangkan uji linearitas menggunakan statistik uji Lilliefors dan uji Kolmogorov-Smirnov. Next. Langkah-langkah uji homogenitas menggunakan uji F. Cara baca uji homogenitas Fisher-F yaitu dengan melihat nilai p-value Fisher atau F jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka menerima H0 atau yang berarti varian antar faktor tidak berbeda nyata. Dengan kata lain, disebut homogen. Maka jika ada pertanyaan, apakah hasilnya homogen atau heterogen? Maka penelitian akan menjawab homogen. Pengambilan keputusan uji homogenitas. Sebagai dasar pengambilan keputusan dari uji homogenitas adalah apabila kemungkinan nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka varians dari dua atau lebih kelompok populasi atau sampel data tidak homogen.
Yang kedua, apabila kemungkinan nilai sigma lebih besar dari 0,5, maka variasi dari dua lebih kelompok populasi atau sampel data yaitu homogen. Yang terakhir adalah kesimpulan. Uji homogen atau homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji dilakukan dengan persyaratan dalam analisis independen, sampel T-test, dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam nilai varian adalah ANOVA, bahwa varian dari populasi adalah sama. Sekian dari presentasi saya, Gusto Mika Valentino. Saya ucapkan terima kasih. Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas selebaran. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji atau tes misalnya dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang selembarannya normal atau data yang memiliki kekhasan seperti mean, median, dan modusnya. Memiliki nilai yang sama. Selain itu juga data normal memiliki bentuk kurva yang sama, yaitu bell curve. Dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini memiliki analisis statistik baru, bisa dilakukan dengan cara menguji asumsi normalitas ini, yaitu menggunakan analisis chi-square atau Kolmogorov-Smirnov. Lanjut. Apa yang terjadi jika uji normalitas tidak normal? Solusinya bisa dilakukan jika data distribusinya tidak normal saat uji normalitas adalah melakukan transformasi data, yaitu mengubah skala data dengan fungsi matematika tertentu agar distribusinya lebih mendekati normal. Beberapa contoh transformasi data adalah algoritma akar kuadrat dan inverse. Next. Di sini adalah tentang tujuan uji normalitas. Tujuan uji normalitas itu ada beberapa hal, yaitu merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai selebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah selebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Dan ini adalah berbagai cara untuk melakukan uji normalitas. Uji normalitas biasanya dilakukan dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan bahwa data yang diamati memenuhi asumsi yang diperlukan oleh beberapa metode analisis statistik, seperti analisis regresi atau uji T. Jika tidak ada memiliki distribusi normal, maka metode-metode tersebut mungkin tidak akan memberikan hasil yang akurat. Sehingga penting untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Untuk menguji apakah data tersebut distribusi normal, terdapat beberapa uji yang dapat digunakan, seperti uji Kolmogorov atau Smirnov, uji Anderson-Darling, dan uji Shapiro-Wilk. Masing-masing uji ini memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri, dan pihak terbaik tergantung pada jenis yang diamati. Selanjutnya, setelah memilih uji yang sesuai, Anda perlu menghitung nilai uji dan menggunakan formula yang sesuai. Uji Kolmogorov-Smirnov misalnya, formula yang digunakan adalah D sama dengan max dan F dikali X dikurang F dikali
X ya, di mana F dikali X adalah fungsi distribusi empiris, yaitu distribusi yang diamati dari data. F kali X adalah fungsi distribusi normal. Setelah menghitung uji, Anda perlu menentukan apakah nilai tersebut signifikan atau tidak. Untuk melakukan ini, Anda perlu menentukan tingkat kepercayaan yang Anda inginkan. Misalnya, 95%. Dan mencari P pada tabel yang sesuai dengan jumlah sampel yang Anda miliki. Kesimpulan, uji normalitas adalah proses statistik yang digunakan untuk menguji apakah data sampel mengikuti distribusi normal atau tidak. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas, termasuk seperti normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas Shapiro-Wilk, uji normalitas Addison-Darling, di mana fungsi X adalah fungsi distribusi empiris, yaitu distribusi yang diamati dari data, dan F kali X adalah distribusi normal. Setelah menghitung nilai uji, Anda perlu menentukan apakah nilai tersebut signifikan atau tidak. Anda perlu menentukan apakah nilai tersebut signifikan dari hal yang Anda inginkan, misalnya 95%. Dan mencari nilai P yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan yang Anda pilih. Maka Anda dapat menolak hipotesis null, yaitu bahwa data memiliki distribusi normal, dan menyimpulkan bahwa data tersebut tidak memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika P lebih besar dari tingkat kepercayaan yang Anda pilih, maka Anda tidak dapat menolak hipotesis tersebut, yaitu hipotesis null, dan harus menyimpulkan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal. Sekian dari presentasi saya. Gustami Valentino dari Manajemen 22A, saya ucapkan terima kasih.